Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kepada ketua kelas siapkan untuk baca doa. Siap, Bu. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba Ania ada? Hadir Bu, Ania. Hadir. Oke, Vera. Vera hadir? Hadir Ibu. Oh, hadir Vera. Herti. Hadir Bu. Hadir. Ima. Hadir Bu. Oke, Irfan. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali Irfan ya. Iya, Bu. Karena Ketua kelas kita, Meilia. Hadir Bu. Oke, Sabrina. Hadir Ibu. Oke, Siti Aziza. Hadir Ibu. Iya, Siti Munawaro. Hadir Bu. Oke, dan terakhir Yudi. Hadir Bu. Oke, berarti semua hadir ya di kelas ini. Kelas 12 sore ini. Alhamdulillah. Selanjutnya gimana nih? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Semangat. Siap Bu. Sebelum itu coba Ibu mau lihat kerapihannya dulu dari bajunya. Sudah rapi Irfan, Yudi. Oke, semuanya sudah rapi ya, sudah ganteng, cantik juga. Terus lihat juga di sekeliling kalian apakah ada sampah. Kalau ada berarti kalian Ibu, ada sampah. ya, Saya sudah silakan bersih, buang Bu. dulu. Tidak ada Buang sampah. dulu ke tempat sampah ya. Bersih Bu itu Bu Siti Aziza banyak sampahnya Bu. Iya, Tuh. tolong dibuang ya. Siti Aziza. Saya anak SMK yang baik, Bu. Iya, harus baik. Oke, sudah ya semuanya sudah rapi ya semua. Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelumnya itu pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa? Coba masih ada yang ingat? Materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa sih? Masih ada yang ingat? Apa sudah Itu Bu lupa? gambar-gambar bukan sih Bu kemarin. diagram tuh ya. Oke, Diagram ya? gambar-gambar. Ya, diagram. Nah, penyajian data ya. Nah, di situ penyajian datanya itu kalian sajikan dalam diagram apa saja? Diagram batang Bu. Diagram batang. Batang, lingkaran. Lingkaran. Nah, oke. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ukuran pemusatan data. Jadi dari misalkan kemarin grafik yang sudah kalian buat, nah kalian ingin mencari tahu nih rata-ratanya seperti apa, terus nanti modusnya bagaimana. Nah, kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, terus kalian apakah sudah tahu manfaat dari statistika dalam kehidupan sehari-hari itu? Apa Belum, contoh? Bu. Belum? Belum. Sebentar ya. Ibu share screen dulu. Oke. Nah, apa yang kalian ketahui tadi? Belum ada yang tahu semuanya? Masa belum ada yang tahu sih? Soalnya kan statistika itu biasanya itu selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak diagram itu kemarin kalian mencari apa itu untuk diagram? Data Bu. Data. Nah, data. Itu untuk mencari data dan sebagainya. Nah, di sini ada manfaatnya yang selanjutnya itu untuk misalkan mencari data sensus penduduk. Itu kan bisa dalam diagram juga ya sajikannya. Terus ekonomi dan bisnis juga bisa diterapkan
terus penghitungan laba rugi, dan perhitungan indeks prestasi peserta didik. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu menentukan nilai rata-rata mean dari data tunggal dan kelompok. Yang kedua, menentukan nilai median dari data tunggal dan kelompok. Yang ketiga, menentukan nilai modus dari data tunggal dan data kelompok. Yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan kelompok. Coba di sini ada tujuan pembelajarannya. Coba Ania bacakan untuk tujuan yang pertama. Siap, Bu, siap. Menentukan nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dengan tepat. Ya, bagus sekali. Jadi nanti kita akan mencari rata-rata dari data tunggal terlebih dahulu. Selanjutnya, Aziza, untuk yang kedua tujuannya? Tentukan nilai rata-rata atau mean dari data kelompok dengan tepat, Bu. Oke, baik. Jadi selanjutnya nanti kalian harus menentukan nilai rata-rata data kelompok. Dan yang ketiga, Yudi? Baik, Bu. Menentukan nilai modus dari data tunggal dengan tepat. Baik. Dan terakhir, Ima. Ya, Bu. Yang terakhir, yang keempat, menentukan nilai modus dari data kelompok dengan tepat. Oke, nah jadi dalam tujuan pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa menentukan nilai rata-rata mean dan modus dari data tunggal dan kelompok. Oke, dan ini untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan model problem based learning. Nah, di mana model itu bersifat student center. Jadi kalian yang harus menemukan sendiri pemecahan masalah dari masalah yang disajikan. Biasanya kan ibu hanya langsung ibu ya yang mengajar biasanya. Nah, sekarang kalian yang harus menemukan sendiri. Nah, di sini ada alurnya. Yang pertama, nanti ibu akan menyajikan permasalahannya apa, lalu kalian berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Yang ketiga, kalian melakukan penyelidikan masalahnya. Yang keempat, presentasi hasil kerja. Yang kelima, evaluasi hasil dari LKPD. Oke. Nah, di sini ada permasalahan yang ada dalam LKPD. Permasalahan 1. Dalam pembicaraan sehari-hari kita sering mendengar teman kita atau orang lain mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti berikut. Pertama, rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang pada pukul 7 pagi. Yang pernyataan kedua, jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Ya, rata-rata orang yang menonton sinetron pada pukul 20.00 setelah selesai makan malam. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, apakah rata-rata itu artinya sama dengan kebanyakan? Nah, jadi nanti kalian analisis permasalahan ini dalam LKPD. Nah, sekarang kalian kumpulkan dulu informasi yang kalian ketahui dari permasalahan tersebut. Lalu ada permasalahan kedua nih. Di sini akan diadakannya pemilihan ketua, pemilihan ketua kelas 12 dengan kandidat sebanyak 3 orang, yaitu Franz, Leon, dan pemungutan suara dilakukan dengan memasukkan kertas berisi nama kandidat oleh setiap siswa kelas 12 pada sebuah kotak. Setelah kotak dibuka, maka kertas tersebut dibacakan dan dicatat di papan tulis, lalu diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada datanya. Nah, di sini
Informasi apa yang dapat diperoleh dari permasalahan tersebut? Oke, nah sebelum kita ke LKPD, Ibu sudah membagikan kelompok ya kemarin. Ibu sebutkan kembali ya. Ania, kelompok 1 itu Ania, Ima, dan Siti Munawaroh. Kelompok 2 itu Irfan, Siti Aziza, dan Herti. Lanjut kelompok 3 itu Vera, Winda, dan Sabri. Silahkan kalian duduk per kelompoknya ya masing-masing. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sudah duduk per kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah tugasnya. Nanti kalian silakan scan barcode yang ada pada PPT ini. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya secara online melalui live worksheet. Nah, silakan barcode dulu. Sudah bisa? Sebentar, Bu. Sebentar. Ya, silakan. Oke, setiap kelompok sudah bisa. Yang digunakan hanya satu device saja per kelompok. Baik, sudah ya. Nah, nanti kalian diskusi secara berkelompok mengenai penyelesaian permasalahan yang disajikan dalam ILKPD. Nah, di sini ada petunjuk penyelesaian ILKPD-nya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan ILKPD, kalian harus klik finish ya. Di bawahnya ada nanti finish. Selanjutnya klik icon di samping untuk mengirim tugas. Jadi nanti ada icon email my answer to my teacher. Jadi diklik, lalu lengkapi data yang diminta, lalu klik send. Oke, dapat dipahami semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Ibu beri waktu 10 menit ya Maaf untuk ya. mengerjakan LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Baik, untuk kelompok 1 bagaimana? Sampai mana pengerjaannya? Ima? Ya, Bu. Sedang mengerjakan nomor 1, Bu. Iya, baik. Ada kesulitan? Tidak ada, Kelompok 1? Bu. Oh, tidak ada. Masih Tidak bisa ada, Bu. ya? Bisa. Oke, bagus. Kayak kelompok 2, Herti. Bagaimana yang kelompok Herti itu? Ya, Bu. Irfan lagi nyari. Oke, baik. Ya, Bu. Oke, baik. Lanjut kelompok 3, Melia Yudi. Mengerjakan nomor 2, Ibu. Oke, apakah ada kesulitan kalian di kelompok kalian? Untuk saat ini belum ada, Ibu. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Nah, Ibu harapkan semua dalam kelompok mengerjakan ya. Jadi jangan hanya mengandalkan satu orang saja. Jadi semuanya ikut mengerjakan. Oke, baik. Waktunya masih ada sih 5 menit lagi, Ibu. Oke, baik. Waktunya sudah habis, anak-anak. Coba silahkan siapa yang sudah siap untuk tampil ke depan untuk presentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Ada yang sudah siap? Atau saya tunjuk saja?
15 menit. Masih 15. Oke. Oke, ada yang sudah? Kelompok IMA sudah siap kelompok IMA? Siap, Bu, sudah selesai. Sudah selesai ya. Nah, coba kita lihat ya hasil dari kelompok IMA yaitu Ania, dan Siti Munawaroh. Silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya share screen ya, Bu. Iya, silakan. Sudah ada, Bu. Sudah ada. Ima, silahkan ke permasalahan 1 dulu ya. Oke. Oh, ya, Bu. Oke, teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1. Anggotanya ada Ania dan juga Siti Munawaroh. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang pertama. Permasalahannya itu adalah dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering mendengar teman kita atau orang lain mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti berikut. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang pada pukul 7 pagi. Jangan salah, rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Terus yang ketiganya, rata-rata orang yang menonton sinetron pukul 8 setelah selesai makan malam. Apakah rata-rata artinya sama dengan kebanyakan? Nah, ini jawaban dari kelompok kami, Bu. Apa Jawabannya jawabannya? Iya. tidak sama, Bu. Karena Karena rata-rata hanya digunakan pada interval dan rasio. Contohnya, data harga sebuah sepeda motor, sedangkan kebanyakan digunakan pada data ordinal dan nominal. Contohnya, kepemilikan sepeda motor. Begitu, Bu. Betul tidak? Betul sekali. Jadi tadi apa rata-rata itu hanya digunakan pada data interval ya dari contohnya Iya. tadi sebuah sepeda motor, harga sebuah sepeda motor. Lalu selanjutnya permasalahan kedua. Untuk permasalahan yang kedua, Siska, Renata, Puji, Nanda, dan Vera merupakan 5 orang sahabat yang bersekolah di SMK Negeri 1 Pacet. Persahabatan mereka di sekolah tidak hanya terlihat saat bermain dan belajar bersama saja, bahkan pada saat mereka mau berbagi makanan yang dimilikinya. Suatu hari saat jam istirahat berlangsung, Puji membawa 10 potong kue ke sekolah. Dan Siska juga membawa 5 potong kue yang dibelinya di kantin. Puji dan Siska mengumpulkan kue mereka berdua untuk dibagi sama rata untuk mereka berlima. Berapa potong kue masing-masing yang diperoleh kelima orang anak itu? Ini jawaban kami, Bu. Jadi, jika banyak kue yang dibawa Puji digabung dengan banyak kue yang dibawa Siska, maka jumlah kue seluruhnya itu adalah dijumlahkan, Bu. Jadi, yang punya Puji 10 digabung sama yang punya Siska 5. Jadi, semuanya itu ada 15 potong kue, Bu. Oke, Terus, bagus, ya, supaya mereka berlima mendapat bagian yang sama rata, maka masing-masing anak mendapat 3 potong kue, Bu. Caranya itu adalah jumlah yang ada 15 potong kue itu dibagi oleh 5 orang anak. Jadi semuanya itu kebagiannya 3 potong kue, Bu. Betul, Bu? Baik. Ya, coba untuk yang lain, bagaimana pekerjaan Ima? Apakah sama dengan pekerjaan kalian? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya. Jadi Sama, Bu, sama. tadi jumlah kuenya dibagi dengan jumlah banyak orangnya. Nah, didapatkan sama dengan 3. 3, Bu. Oke, selanjutnya Ima. Kemudian, jika jumlah kue Puji dan Siska menyatakan jumlah seluruh data dan banyak anak menyatakan banyaknya data, serta hasil pembagian kue disebut rata-rata atau mean, maka rata-rata dapat dinyatakan dengan
Rata-rata atau mean itu sama dengan banyaknya jumlah kue dibagi dengan banyaknya jumlah orang, Bu. Oke, baik. Jadi di situ kesimpulannya apa, Ima? Banyaknya Oh, jumlah jadi kesimpulannya itu, Bu, banyaknya ya. jumlah yang ada dibagi dengan banyaknya Oke, jumlah orang, Bu. baik. Apakah ada pertanyaan untuk yang kelompok lain? Untuk mean data tunggal? Kita Bu sudah mengerti. Sudah mengerti ya semuanya. Nah, selanjutnya Ima satu lagi data kelompok. Coba Baik, Bu. dilihat Ini untuk yang data data kelompoknya. kelompok. Yang mean data kelompok 12. Ibu yang bawahnya. yang di ini, bawah, Bu. iya. Iya. Ya, yang ini, Bu, ya. Iya. Nah, di yang sini ada data, ada nilai dan juga frekuensi. Nah, ini tadi kita diminta mencari titik tengah dan perkalian antara frekuensi dan titik tengahnya ya, Bu, ya. Iya. Nah, untuk titik tengah yang pertama itu adalah 44,5. Kemudian dikalikan dengan 4, hasilnya itu 176. Yang keduanya 54,5 dikali 6 jadi 327. Yang ketiga 64,5 dikali 10 sama dengan 645. Kemudian 74,5 dikali 4 sama dengan 298. Oh, 298. Maaf, Bu, ini ketutup. Iya. Kemudian titik tengah yang ininya 84,5 dikali 4 sama dengan 338. Terus yang terakhir 94,5 dikali 2 sama dengan 180. Nah, terus dijumlahkan, Bu, yang ini. Jumlahnya itu 1975. Jadi, kalau mencari rata-ratanya itu tinggal dibagi saja, Bu. 1975 dibagi dengan jumlah frekuensinya 30. Jadi rata-ratanya itu adalah 65,83, Bu. Oke, iya, bagus sekali ya kelompok Ima untuk presentasinya. Terima kasih semuanya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Ima. Keren Ima. Kelompok saya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Iya, sama-sama, Ibu. Iya. Sudah ya, Bu, ya? Di stop share. Iya, silakan stop Iya, share. terima kasih, Bu. Iya. Selanjutnya Ibu, saya mau kelompok izin ke toilet, Ibu. Boleh Oh tidak? iya, boleh. Ya. Boleh, Ima. Silahkan, Ima. Oke, selanjutnya kelompok 2, Herti. Bu. Oke, Herti silakan disajikan permasalahannya, hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, Ibu. Ima modul Herti modusnya saja ya sekarang. Oke. Yang ini ya, Bu. Iya, modus data tunggalnya dulu, Herti. Nah, Kan di ini sini permasalahan 3. Iya. akan diadakan pemilihan ketua kelas 12 UPW dengan kandidat sebanyak 3 orang, yaitu Franz, Leon, dan Messi. Pemungutan suara dilakukan dengan memasukkan kertas berisi nama kandidat oleh setiap siswa kelas 12 pada sebuah kotak. Setelah kotak itu dibuka, maka kertas tersebut dibacakan dan dicatat di papan tulis, lalu diperoleh data sebagai berikut. Nah, kelompok saya itu, Bu, kalau mengerjakannya, langkah awalnya itu dengan bikin tabel, Bu. Iya. Yang pertama ada nama kandidatnya, ada turus, sama ada jumlahnya. Di sini untuk nama kandidatnya itu ada Franz, Leon, sama Messi. Nah, untuk turusnya, Franz itu dapat suaranya itu 10, sementara Leon 12, dan Messi itu 9. Nah, dari tabel di atas itu, nama siapakah yang paling sering muncul? Nama yang paling sering muncul itu Leon, Bu. Iya.
Siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Karena suara yang terbanyaknya itu Leon, jadi yang terpilih jadi ketua kelasnya itu adalah Leon. Begitu nggak, Bu? Ya, oke, betul sekali. Lalu apa yang dapat kamu simpulkan dari modus? Kalau untuk modus, kelompok kami itu mengambil kesimpulan, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistik. Begitu. Oke, jadi nilai yang paling sering muncul. Muncul. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama pengerjaannya? Sama. Sama, Bu. Sama. Sama Ya, persis. Bu. kita betul, Bu. Oke, betul ya semuanya pada pinter, pada paham semua. Nah, terakhir Hepti untuk modus data kelompok. Untuk modus data kelompoknya, soalnya itu suatu mesin memproduksi kaleng susu menghasilkan kaleng dengan berat berbeda-beda. Dari penelitian terhadap 200 kaleng susu, dicatat berat kaleng susu dan disajikan dalam daftar di bawah ini. Untuk yang berat kalengnya 281 sampai 283 itu ada 4. 284 sampai 286 ada 18, 287 sampai 289 ada 36, 290 sampai 292 gramnya itu frekuensinya ada 82. Yang 293 gram sampai 295 ada 50, dan yang terakhir 296 sampai 298 itu frekuensinya ada 10. Nah, kelompok kami langkah-langkahnya itu yang pertama kita menentukan dulu kelas modusnya, Bu. Kelas modusnya itu ngambilnya yang beratnya itu 290 sampai 292, soalnya frekuensinya ada 82. Nah, lalu menentukan batas bawah kelasnya, yaitu yang tadi kelas modus 290 dikurangin sama 0,5. Jadi hasilnya itu 289,5. Oke, lalu kami mencari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya untuk nyari B1-nya. Jadi 82 dikurangin sama 36, hasilnya itu 46. Yang B2-nya selisih frekuensi kelas modus dikurangin yang seudahnya. Jadi 82 dikurangin sama 50, hasilnya itu jadi 33. Yang terakhir, kami menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu dihitungnya dari 291,5 dikurangin sama 289,5. Hasilnya itu, panjang kelasnya itu adalah 3. Lalu kita masukin ke rumus, Bu. Rumusnya itu, modusnya itu sama dengan batas bawahnya ditambah sama panjang dikali B1 dibagi sama B1 ditambah B2. Jadi, kan tadi batas bawahnya itu 289,5 ditambah sama hasil dari 3 dikali 46 dibagi sama 78. Jadi, kami dapat nilai modusnya itu 291,26. Begitu. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok Hepti. Sepertinya sudah paham, sangat paham sekali ya untuk kelompok Hepti. Semua jawabannya sudah terstruktur. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah sesuai? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, sudah. Baik, Hepti, silahkan stop share. Nah, untuk kelompok 3 sudah ya, tadi Ibu sudah. Oke, untuk kelompok 3 siapa? Melia ya? Tadi sudah menayangkan ya Melia. Terima kasih untuk presentasinya untuk kelompok 3 ya. 10 menit lagi. Oke. Bentar. Presentasi sudah kita laksanakan dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini kita sama-sama menyimpulkan pembelajarannya. Nah, berarti apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini?
Coba kesimpulannya dari Mean dan modus itu apa berarti? Coba Ibu mau tanya Irfan, jadi Mean itu apa? Tadi setelah kalian mengerjakan LKPD. Mean itu rata-rata dari sebuah data, Bu. Oke, bagus ya. Betul, Mean itu data dari rata-rata dari sebuah data. Oke. Lalu modus itu apa? Nilai yang sering muncul, Bu. Oke, nilai yang sering muncul. Muncul. Nah, di sini ada rumusnya ya yang tadi kalian sudah kerjakan. Nilai rata-rata tunggal itu jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Ini untuk rata-rata tunggal. Dan ini ada rata-rata kelompok. Ini rumusnya. Dan tadi modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan dulu soal evaluasi ya untuk kalian. Siap? Silahkan sediakan kertas dan juga pensilnya ya. Sini ada soal evaluasi, ada 3 soal. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Oke, silahkan dikerjakan masing-masing ya. Dikerjakan di buku tugas, Bu. Ya, di buku tugasnya ya. Oke, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Sudah semua? Waktunya tinggal 6 menit lagi. Bu, saya satu soal lagi. Oke, silakan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkan semua tugas teman-temannya ke depan. Oke, ini untuk nilainya nanti akan Ibu berikan pada pertemuan selanjutnya ya untuk soal evaluasi. Oke. Nah, sekarang kita refleksi dulu sebentar materi apa yang kalian sudah dapatkan pada pembelajaran hari ini. Coba apa refleksinya? Halo? Materi apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Rata-rata, Bu. Dari rata-rata, Bu. Rata-rata dan modus. Nah, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini tentang Mean dan modus tersebut? Tidak ada, Bu, untuk yang data kelompok, tidak Bu, ada. rumusnya banyak, Bu. Oke, rumusnya. Ya, Bu. Rumusnya banyak ya untuk data kelompok. Jadi nanti kalian harus susah. Menghitungnya kadang susah. Nah, mungkin nanti kalian harus banyak berlatih lagi ya soal-soal untuk data ke kelompok. Nah, jadi kalau kalian sudah paham, apakah kalian siap atau mau berlatih kembali soal-soal mengenai materi tersebut? Oke, baik, mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini bersama Ibu. Terima kasih atas semangat belajarnya dan juga atensinya ya dalam mengerjakan diskusi, juga mengerjakan evaluasi dan mengikuti pelajaran hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Irfan.